Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Arifaduze dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan sebuah video terkait mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Sebelumnya di sini saya ditugaskan oleh beliau, Bapak Ishak, untuk membuat video terkait materi yang sebelumnya kelompok kami presentasikan, yaitu materi Al-Yaqinu La Yuzalu Bisyak, yang merupakan tugas UAS semester 3. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan tentang materi Al-Yaqinu La Yuzalu Bisyak sebagai berikut. Yang pertama adalah pembahasan terkait pengertian Al-Yaqinu La Yuzalu Bisyak. Jadi, kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bisyak ini memiliki arti apa yang ditetapkan dengan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan-keraguan. Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam, baik dalam hubungan fikih maupun yang lainnya. Kaidah ini merupakan kaidah satu di antara 5 kaidah asasiyah Al-Qawaid Al-Khamsah. Adapun pengertiannya secara bahasa dan secara istilah. Al-yakin secara bahasa berarti mengetahui dan hilangnya keraguan atau pengetahuan yang tidak terdapat sedikitpun keraguan di dalamnya. Kemudian secara istilah, al-yakin adalah sampainya keyakinan akibat terjadinya sesuatu atau hilangnya sesuatu. Kemudian al-syak. Adapun al-syak secara bahasa yaitu ragu atau bingung. Secara istilah, al-syak adalah berarti atau tidak dapat menentukan di antara dua perkara atau masih ragu-ragu dan hati tidak condong kepada salah satu di antaranya. Artinya sesuatu yang masih membingungkan atau tidak menentu antara iya atau tidak karena keduanya saling berlawan dan tanpa dapat ditemukan salah satunya. Kemudian Abu Hamid Al-Asfiroini menyebutkan bahwa syak atau keraguan-raguan ini terdapat 3 macam. Yang pertama ada keraguan-raguan yang berpangkal dari yang haram, yang kedua ada keraguan-raguan yang berpangkal dari yang mubah, dan yang ketiga keraguan-raguan yang tidak diketahui pangkal asalnya. Sedangkan yang dimaksud kata tidak hilang atau la yuzalu, bahwa sesuatu yang telah diyakini sebelumnya tidak serta-merta menjadi hilang atau terbatalkan hukumnya dengan munculnya keraguan terhadapnya. Jadi maksud dari kaidah ini atau kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, apabila seseorang telah meyakini terhadap suatu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan-raguan atau hal-hal yang masih ragu-ragu. Mengenai keraguan-raguan ini, menurut Al-Syaikh Al-Imam Abu Hamid Al-Asfiroini ada 3 macam. Yang pertama keraguan-raguan yang berasal dari haram, keraguan-raguan yang berasal dari mubah, dan yang terakhir keraguan-raguan yang tidak diketahui pangkal asalnya atau syubhat. Sebagian ulama juga menyatakan bahwa kaidah ini, kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, mencangkup hampir 3/4 masalah fikih, bahkan mungkin lebih, sehingga dapat diaplikasikan kepada banyak hal dengan syarat bahwa keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan yang benar-benar datangnya dari hati, bukan sekedar pura-pura yakin apabila dengan alasan sebab malu dengan orang lain. Yang kedua, adapun dasar hukum kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, jadi dasar hukum kaidah ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama dalam Al-Quran yaitu ada 2, yang terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 36 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Adapun dalam Quran surat Yunus ayat 36 yang berbunyi ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yuhni minal haqqi syai'a, yang artinya dan kebanyakan mereka tidak mengetahui kecuali persangkaan saja.
Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Quran Surat Yunus ayat 36. Selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dasar hukum yang kedua yaitu dari hadis. Yang hadis tersebut diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yahrujanna min al-masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Yang artinya, apabila seseorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu-ragu apakah dia mengeluarkan sesuatu, yaitu kentut atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid, kecuali ia mendengar suara atau mencium baunya. Jadi hadis ini, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, menjelaskan tentang seseorang yang semula dalam keadaan berwudu, lalu ia ragu apakah telah mengeluarkan angin atau kentut atau belum. Maka dalam hal ini ia harus dianggap masih dalam keadaan wudu. Sebab keadaan berwudu inilah yang sejak semula sudah menjadi keyakinan al-yakin, sedangkan keraguan al-syak baru muncul kemudian. Keyakinan yang ada tidak dapat dihapus dengan adanya keraguan-raguan. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang sebelumnya memiliki wudu, kemudian dia ragu apakah wudunya telah batal karena kentut atau tidak, maka disimpulkan bahwa dia harus meyakini kepada hal yang pertama, yaitu bahwa dia telah berwudu dan masih memiliki wudu. Dan kemudian hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, idza syaka ahadukum fi sholatihi falam yadharikan sholla aslasan au arba'an falyatrajis syakka wal yabni ala mastayqona summa yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana sholla khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana sholatamaman kanata tarhiman li syaitan. Rawahu Muslim, yang memiliki arti apabila seseorang di antara kamu ragu dalam keadaan dalam sholat, ia tidak mengetahui apakah telah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya ia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang ia yakini, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Maka ia telah sholat 5 rakaat, genaplah sholatnya. Bila ternyata sholatnya telah cukup, maka kedua sujud itu sebagai penghinaan kepada setan. Jadi hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri ini menegaskan bahwa dalam hal jumlah hitungan yang meragukan, maka yang harus dipegangi adalah jumlah yang terkecil karena diyakini telah dilakukan. Sedangkan jumlah terbesar haruslah dihilangkan, sebab dihitung terbesar masih meragukan. Sedangkan yang telah yakin adalah hitungan yang terkecil. Tidak hanya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis saja yang melandasi kaidah ini, kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Akan tetapi para ulama pun telah sepakat tentang penerapan kaidah ini. Adapun pendapat dari Imam Al-Qarafi, beliau berkata
bahwa kaidah ini telah disepakati oleh para ulama dan bahwasanya setiap hal yang diragukan dianggap seperti tidak ada. Selanjutnya adalah pembahasan terkait cabang-cabang kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Di sini ada 11 cabang. Yang pertama yaitu al-yaqinu la yuzalu bil yaqini mislihi. Kaidah ini menjelaskan bahwa apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan. Contohnya yaitu si A berutang kepada si B, tetapi kemudian ada bukti bahwa si A telah membayar utang kepada si B berupa kwitansi yang ditandatangani oleh si B yang menyatakan bahwa utang si A telah lunas. Maka si A yang tadinya berutang sekarang sudah bebas dari utangnya karena adanya bukti kwitansi yang telah ditandatangani oleh si B. Lanjut, ada kaidah yang kedua yaitu annama sabata biyakinin la yurtafa'u illa biyakinin. Kaidah ini menjelaskan bahwa apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan manusia. Contohnya, selanjutnya kaidah yang ketiga adalah al-aslu bara'atu dhimma. Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum yang asal adalah bebasnya orang dari tanggung jawab. Adapun contohnya yaitu ketika ada hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bersifat pernikahan sampai terbukti adanya akad nikah. Ada yang keempat yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana malam yakum ma yukhayyiruhu. Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Contohnya, sepasang suami istri akan kehilangan kewajiban karena adanya perceraian di antara keduanya. Yang kelima adalah al-aslu fis sifatil aridatil adamu. Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Contohnya, apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang aib atau cacat barang yang dijual belikan, maka yang dianggap adalah perkataan si penjual karena pada asalnya cacat itu tidak ada, kecuali apabila si pembeli bisa memberikan bukti yang meyakinkan bahwa cacat barang itu telah ada ketika barang tersebut masih di tangan penjual. Kemudian kaidah al-aslu idofatul hadisi ila akrobi awqatihi. Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat kejadiannya. Contohnya yaitu seorang wanita yang sedang mengandung, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi itu dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan kemudian bayi itu meninggal. Maka meninggalnya si bayi tidak disandarkan pada pemukulan yang terjadi pada waktu yang telah lama, tetapi disebabkan oleh hal lain yang merupakan waktu yang paling dekat kepada kematiannya. Kemudian al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullad dalilu alat tahrim. Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contoh, apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan. Kemudian al-aslu fil kalamil haqiqah. Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya. Contoh, apabila seseorang berkata, saya mau mewakafkan harta saya kepada anak Yai Said, maka anak dalam kalimat tersebut adalah anak yang sesungguhnya, bukan anak pungut dan bukan pula cucu. Yang dimaksud yaitu anak kandung.
Kemudian la ibrata bidzannil ladzi yadakharu khata'uhu. Kaidah ini menjelaskan bahwa tidak akan dianggap atau diakui persangkaan yang jelas salahnya. Contoh, apabila si A telah membayar hutang pada si B, kemudian wakil A atau pertanggungjawabannya membayar lagi utang A atas sangkaan belum dibayar oleh si A, maka wakil A berhak menerima kembalian uang yang dibayarkan karena pembayaran dilakukan atas dasar persangkaan yang jelas salahnya, yakni utang yang belum dibayar oleh si A. Lanjut, la ibrotat tawahum. Kaidah ini menjelaskan bahwa tidak akan diakui adanya waham atau kira-kira. Bedanya zon dan waham adalah di dalam zon yang salah persangkaannya, sedangkan dalam waham yang salah zatnya. Contoh, apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah ahli waris, maka harta warisan dibagikan di antara mereka. Tidak diakui ahli waris yang dikira-kirakan adanya. Dan kaidah yang terakhir yaitu masa bata bizamanin yuhlaku bibaqaihi malam yakum ad-dalilu ala khilafih. Kaidah ini menjelaskan bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Kaidah ini semakna dengan kaidah cabang yang keempat. Contohnya yaitu seseorang yang pergi jauh, tidak ada kabar beritanya, maka seseorang itu tetap dianggap hidup sampai ada bukti yang meyakinkan atau menyatakan bahwa dia telah meninggal. Dalam hal ini, yang meyakinkan waktu pergi di dalam keadaan hidup, maka sampai belum ada bukti meninggal, masih tetap dianggap hidup. Jadi, kesimpulan dari kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak yaitu keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah kuatnya tarikan yang satu dengan yang lainnya. Dalil akli atau akal bagi kaidah keyakinan dan keraguan lebih kuat daripada keraguan, karena dalam keyakinan terdapat hukum qat'i yang meyakinkan. Atas dasar pertimbangan itulah bisa dikatakan bahwa keyakinan tidak boleh dirusak oleh keraguan. Dari pembahasan tentang kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak ini, oleh karenanya al-yakinu la yuzalu bisyak, apabila kita telah yakin terhadap sesuatu dalam hati, maka hal itulah yang berlaku, kecuali memang ada dalil atau bukti lain yang lebih kuat atau meyakinkan sehingga dapat membatalkan keyakinan kita. Karena sesuai dengan maknanya, yakin adalah kemantapan hati atas sesuatu. Intinya dalam kaidah ini, rasa ragu tidak bisa menghapus keyakinan kita. Sekian pematerian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.